Oke, baik, kita lanjutkan materi kita tentang fungsi. Kita akan mencari domain dan range. Ya, jadi domain sama range ini bisa bervariasi bentuk jawabannya. Ya, kita mulai dari bentuk yang pertama ini. Kemarin kita sudah bahas bentuk yang fungsi linear. Ya, jadi fungsi linear ini adalah fungsi yang derajatnya angkat 1 nih. Ya, berarti ini disebut dengan fungsi linear. Ya, ini fungsi linear. Ini disebut dengan fungsi linear. Nah, yang ini disebut dengan fungsi akar, ya. Ini juga fungsi akar atau rasional. Ini fungsi kuadrat, ini juga fungsi kuadrat, ya. Ada satu bentuk lagi itu fungsi rasional, itu bentuk a per b pecahan. Ini kan nggak ada pecahannya nih. Nah, jadi atas bawahnya variabelnya mengandung x dan berbentuk pecahan. Cuman itu kita menggunakan nanti aturan inverse, sedang kita belum bahas. Ya, jadi kita fokusnya ke 3 subbab ini, ya. Ada fungsi linear, fungsi akar, sama fungsi kuadrat, ya. Fungsi linear itu bentuknya, kita ambil contoh yang pertama nih, ya, 2x plus 1. Ya, di sini kan tulis y sama dengan 2x plus 1. Nah, kalau kita gambar, kemarin kita bantuan gambar, ternyata x-nya ini ke kanan terus, nggak ada ujungnya, juga sama. Nah, berarti kan x itu kan sebagai domain, ingat ya, x sebagai domain, y juga sebagai kodomain. Nah, berarti ini juga sebagai kodomain, juga sebagai range. Nah, berarti untuk fungsi linear, maka domain fungsinya itu adalah x sedemikian hingga, karena dari semua bilangan maka ditulisnya dengan x elemen bilangan real seperti ini. Atau kalau cara penulisan lainnya yaitu dari min ta hingga sampai positif ta hingga, ini sebagai domainnya, gitu ya. Nah, terus kodomainnya itu kan semua bilangan y juga nih. Ini ke atas, ini juga ke bawah. Berarti semua juga sama masuk. Berarti y sedemikian hingga y bilangan real, semuanya boleh. Atau kalau mau ditulis y sedemikian hingga minta hingga kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan positif ta hingga, seperti. Nah, ini kodomainnya. Nah, range-nya gimana? Karena semua titik x terkena titik y, semuanya dari ujung ke atas ke bawah juga sama, dia nggak ada syarat apa-apa, maka range-nya pun akan sama dengan si kodomainnya. Maka jadinya y sedemikian hingga y lebih dari sama dengan y elemen bilangan real, seperti itu. Atau cara tulisnya juga sama, tadi boleh y sedemikian hingga minta hingga perlu tulisnya gini, nah, sampai positif ta hingga, seperti ini, ya. Jadi domain, kodomain sama range-nya bentuknya seperti ini, ya. Semua bilangannya termasuk. Berarti kesimpulannya apa? Nah, kalau kamu ketemu soal berbentuk fungsi linear akad 1 di sininya nih, mau nanti ketemu soalnya misalkan 6x ke 6x min 20 dan seterusnya, kalau di sini akad 1, maka jawabannya akan seperti ini terus, karena garisnya akan seperti ini, ya. Berupa garis lurus, ada kemiringannya, atau miringnya ke sini ke kiri juga boleh. Pokoknya fungsi linear itu memiliki domain seperti ini, kodomain seperti ini, sama range-nya seperti ini, gitu, ya. Ini bentuk yang pertama, yaitu fungsi linear. Dan kita lanjut bentuk yang kedua, bentuk yang akar, ya. Jadi akar ini kan rumusnya y sama dengan akar x min 2. Oke. Oke. Y akar x min 2. Bentuk akar sendiri itu memiliki syarat, ya. Ada memiliki syarat di mana misalkan punya akar p. Nah, nilai p-nya ini harus bernilai paling kecil 0 atau bernilai positif. Ini syaratnya, ya. Syarat dari sebuah akar itu di dalam akarnya harus bernilai positif, hasil akhirnya, ya. Bukan awalnya tapi hasil akhirnya, ketika diganti apapun maka nilai akarnya harus bernilai positif. Makanya syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau dari gambar kita lihat di sini, ini kan 2, ya. Kita mulai dari 2 nih. 2 terus ke kanan, berarti kan lebih dari, gitu kan. Ada juga nanti yang gambar ke sebelah kiri, gitu kan, tergantung nanti nilai x-nya atau gambarnya. Tapi untuk soal yang ini, maka nanti kita lihat syaratnya adalah kemana arahnya, ke kanan, gitu kan, ke kanan terus. Boleh nggak ke kiri? Boleh, nggak ada yang melarang, gitu. Boleh nggak ke bawah sini, dari sini boleh.
boleh nggak dari atas sini, boleh nggak dari sini, boleh juga. Jadi semuanya boleh. Nah, sekarang tergantung nanti awalnya seperti apa dan berdasarkan syaratnya gitu. Nah, berarti pengerjaan awalnya adalah untuk soal yang ini kita gunakan syaratnya dulu. Tadi kan syaratnya x min 2 nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi dalam akarnya harus 0. Kita bikin x nya sendiri. Nah, berarti min 2 nya pindah kanan, jadi 0 ditambah 2, maka x nya lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kan syaratnya terpenuhi bahwa kalau soal yang seperti ini maka x nya harus lebih dari sama dengan 2. Kenapa? Nah, kita cek ya. Berarti domain fungsinya adalah ini syaratnya, x lebih dari x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan 2, dimana x nya adalah bilangan real, elemen bilangan real. Seperti itu ya. Ini untuk mencari domainnya ya. Domainnya ada syaratnya, itu x lebih dari sama dengan 2 ya. Sekarang kita mau mencari kodomain. Nah, kalau kodomain ternyata untuk yang akar ada agak berbeda dengan range-nya ya. Jadi kodomain fungsinya kita lihat, kodomain itu kan semua daerah yang ada di sumbu Y. Sekarang kalau gambarnya di sini ya, kan boleh di atas kan? Boleh ya. Jadi boleh di atas, terus ini boleh di atas, ini boleh di bawah. Berarti semuanya semua kodomain ini sama. Bukan sama, semuanya boleh di sumbu Y. Di atas boleh, di bawah boleh. Maka kodomain fungsinya ini, maka kembali ke awal yang tadi ya, Y sedemikian hingga Y elemen bilangan real ya. Jadi semuanya bisa masuk ke dalam kodomain ya, bukan range. Nah, baru nanti kita mencari range-nya ya. Kenapa ini boleh bilangan real? Karena kalau kita gambar ternyata ini boleh di atas Y nya kan, boleh di bawah juga ya. Jadi ini semuanya boleh, tergantung dari bentuk soalnya. Nah, yang berbeda itu di range-nya ya. Jadi untuk mencari range, pertama ini kita tulis kembali fungsi awalnya, yaitu x min 2. Nah, kita ganti dengan x yang paling kecil. Di sini x paling kecil berapa di sini? 2. Ya udah, berarti ini 2 dikurang 2, maka y sama dengan akar 0. Jadi akar berapa? 0. Berarti jawabannya y sama dengan 0. Nah, ini kan 0 dibatasi 0 y-nya. Berarti titik awal kecilnya 0 untuk soal yang ini. 0 sampai atas terus saja. Ya, sampai atas. Oke, jadi itu titik awalnya 0. Berarti karena dia nilainya selalu positif, maka nanti penulisannya adalah untuk range-nya range fungsi. Tulis berarti y juga kan disembunyi. Y di mana hasil ini? Y lebih dari sama dengan 0. Y bilangan real. Seperti itu ya, elemen bilangan real ya. Ini sebagai syaratnya. Jadi untuk domainnya kita hitung dulu, range juga kita hitung. Tapi untuk mencari kodomain kita lihat situasi gambarnya, apakah dia boleh, ternyata boleh semua. Jadi kita kedepannya untuk soal akar kodomainnya itu y bilangan real, semuanya masuk. Oke, soal yang ketiga. Nah, ini juga sama nih. Nah, soalnya kan dia bentuknya adalah y sama dengan akar x min 2 ditambah 3. Nah, ini kan hanya bedanya setelah ada akar ditambah 3. Ternyata gambarnya itu gimana? Nih, gambarnya geser ke atas sejauh 3. Nah, ini sejauh 3. Ini 3 jaraknya. Nah, nanti ke bawah juga bisa. Jadi min 3 atau ke bawah juga bisa. Nah, jadi itu maksud dari tadi, y-nya boleh di atas atau di bawah. Makanya y-nya itu semuanya bilangan real. Gitu. Nah, sama kayak tadi, untuk mencari domain kita tulis dulu syaratnya. Syaratnya yang hanya dalam akar. Jadi min 3 plus 3 nya nggak usah diajak. Ya, kita fokus ke syarat yang dalam akar aja. Nanti ini sama 0 ditambah 2 x. Nah, ini jadinya 2. Berarti domain fungsinya sama ya. Jadi untuk yang akar ini tergantung dalamnya aja. X di mana x lebih dari sama dengan 2 x elemen bilangan real, seperti itu. Ya, ini jadi x-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, kodomainnya juga sama kan. Tadi kan kodomainnya ingat, semua gambarnya boleh di semua, baik di atas maupun di bawah. Maka kodomainnya adalah y sedangkan y-nya elemen bilangan real. Nah, nanti yang berbeda di range-nya. Oke, untuk mencari range kita substitusi nilainya tadi y sama dengan akar x min 2 ditambah 3. Ganti x yang paling kecil. Di sini kan x-nya kan sama tadi ya, 2. Itu udah kita ganti 2 dikurang 2 ditambah 3. Maka y sama dengan
Akar 0 ditambah 3, maka Y sama dengan 0 tambah 3. Y sama dengan, nah berarti ini kan Y sama dengan 3. Berarti nanti range-nya atau range fungsinya adalah Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan 3, dimana Y bilangan elemen bilangan seperti itu. Jadi untuk ini bilangnya di Y nya ya, sama syarat ininya kan sama nih domainnya, karena soalnya sama gitu. Terus ini kodomainnya berubah, range nya berubah, yang dari lebih dari 0 sekarang jadi lebih dari sama dengan 3, karena di sini ada plus 3 seperti itu ya. Jadi untuk mencari domain kita gunakan syarat, kalau kodomain tidak perlu langsung. Nah kalau range nya wajib kita substitusi nilainya sehingga dapat yang paling kecil berapa ya. Oke, itu bentuk yang kedua. Ini bentuk yang kedua dari bentuk akar ya, variasi. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk fungsi kuadrat. Nah ini kita bahas sedikit. Y sama dengan x kuadrat min 3 ya. Jadi bentuk kuadrat itu punya bentuk umum, yaitu bentuk awal itu ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk umumnya. Nah kalau kita lihat dari sini ada bentuk yang kurang sempurna, tapi ini tetap disebutnya kuadrat, fungsi kuadrat. Berarti kalau soalnya seperti ini ya, berarti kita lihat dulu ya. Ini kan artinya di sini a-nya berapa nih? Maaf, kalau bentuk ini kita bikin seperti ini, maka kan ada a nih. A itu kan angka di depan variabel x kuadrat, b itu angka di depan x, c itu konstanta yang tidak mengandung variabel. Maka bisa kita tulis di sini. Soal yang ini adalah a-nya berarti 1 kan, ini b-nya berarti nggak ada, berarti 0. Terus c-nya adalah min 3. Seperti itu caranya. Nah, jadi kita lihat dulu berapa bagian komponennya. Ya, jadi bentuknya seperti ini harusnya. Cuma ini kan kurang sempurna, tapi tetap disebut fungsi kuadrat. Tapi dia tetap memenuhi syarat-syaratnya, yaitu sini a-nya sama dengan 1 dari mana? Nih, di depan x kuadrat ada angka 1, cuma nggak ditulis. Yang variabel x-nya aja nggak ada, maka dia kalau nggak ada dia dianggapnya 0. C-nya yaitu yang tidak mengandung variabel yaitu 3. Karena di sini ada min-nya maka diajak. Oke. Itu udah unsur-unsur dari fungsi kuadrat. Sekarang kita mencari domainnya. Nah, sekarang kita lihat dari gambarnya, itu biar berlaku umum buat semuanya, ya. Jadi untuk gambarnya ini bisa kita lihat, ini kalau kita x-nya ke kanan terus, ini gambar akan melebar terus ke ujung kanan terus, ya. Ini jadi gambarnya akan terus mencak ke sini, makin lebar. Berarti x-nya ini bisa ke kanan, x-nya juga bisa ke kiri. Nah, berarti bentuk yang seperti ini, maka x-nya yang akan selalu sama sih sebagai domain. Jadi domain fungsinya adalah x, dimana x-nya itu bilangan real sekarang. Kalau tadi kan yang bentuk akar itu y-nya, sekarang malah si x-nya. Nah, karena kalau secara gambar ya kelihatan bahwa x ini bisa ke kanan dan juga ke kiri. Berarti dari min hingga sampai positif hingga. Kalau menulisnya kayak gini juga boleh. Ya, min hingga kurang dari x ini sampai hingga, seperti itu. Ya. Nah, apa kodomainnya bisa juga? Nah, kita lihat dulu secara kesimpulan gambarnya ya. Jadi untuk kodomainnya apakah akan selalu sama? Kita lihat dulu. Nah, dari gambar ini, gambar itu bisa digeser ke atas ini. Bisa lebih dekat, bisa ke bawah sini, bisa ke bawah sini juga, atau dibalik gambarnya seperti ini. Nah, karena ini berlaku di semuanya kuadran, baik di sumbu Y, kuadran 1, 2, 3, 4, di kuadran di atas maupun di bawah, maka kodomainnya pun juga akan sama. Ya, nah, kodomainnya Y sedemikian hingga Y bilangan elemen bilangan real. Jadi semuanya masuk ya, karena nggak ada batasnya, itu boleh di atas boleh di bawah, tapi untuk range-nya itu berbeda karena ada perhitungannya ya. Nah, jadi untuk mencari range itu menggunakan titik potong Y. Nah, rumusnya itu lah min D per 4A. D itu apa? D itu diskriminan. Jadi rumusnya min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Seperti itu kan rumusnya. Untuk mencari range-nya ya. Oke, range-nya berarti tulis dulu. Tadi kan udah kata ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 3. Kita tinggal substitusi aja. Berarti Y sama dengan min dalam kurung B-nya kan di sini nggak ada nih, 0. Tulis 0.
0 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1, C nya itu min 3 dibagi 4 kali 1. Maka Y sama dengan min nya tulis dulu 0 pangkat 2 itu 0. Nah ini ada min, ini juga ada min jadi plus. 4 kali 1 4, 4 kali 3 12 dibagi 4. Maka Y sama dengan 0 tambah 2 kan 12, jadinya min 12 dibagi 4, maka sama dengan min 3. Nah, kalau kita lihat ini, kita zoom dulu. Ya, ini jawabannya di sini. Titiknya itu di min 3 nih, ya. Titik potongnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa betul ini ada di min 3, seperti itu. Jadi titik potongnya itu ini kan dari di min 3 nih, ya, di sini nih. Benar ya, min 3. Nah, cara perhitungannya seperti yang tadi di samping nih, ya. Ini perhitungannya pakai min 3. Jadi ini alat bantu aja. Nanti penghitungnya harus pakai rumusnya. Min dia berapa? Nah, berarti udah dapat nih. Range-nya itu paling kecil di sini di min 3. Berarti dapat kita tulis range-nya. Berarti sebentar warna biru. Berarti range-nya itu RF Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 3. Mana Y-nya adalah elemen bilangan real seperti itu ya. Jadi ini min 3 gambar ke atas terus, bisa ke bawah bisa juga, nah itu tergantung sukanya itu. Tapi rumus mencarinya titik potongnya sama. Ini apa rumusnya ya, kayak sekarang bentuk yang variasi yang kedua ya, tapi ini bentuknya sempurna. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus X min 6. Berarti di sini kayak langkah tadi ya, karena domainnya boleh semua bilangan, maka langsung tulis X hingga X nya elemen bilangan real ya. Domainnya juga sama ya, berarti boleh digambarnya juga di atas boleh Y dengan hingga Y nya juga sama bilangan real seperti itu. Nah tinggal mencari range nya ya. Di sini berarti A nya 1 ya kan, B nya 1, C nya min 6. Kita menggunakan rumus titik potong Y nya berarti min B kuadrat min 4 AC dibagi ban A. Sekian semuanya. Berarti min B nya itu tadi 1 pangkat 2 dikurang 4, A nya dikali 1, C nya min 6 dibagi 4 kali 1 sama dengan min dalam kurung ini kan 1 pangkat 2 1. Terus ini min ketemu min jadinya plus 6 kali 1 6, 6 kali 4 24, jadi plus 24 dibagi 4. 1 tambah 24 berarti 25. Maka jawabannya min 25 per 4. Ini sekitar 6, sekian. Makanya kalau kita zoom nih, nah ini gambarnya nggak pas di 6, tapi di sini. Nah ini sekitar 6,3 atau 6,4 seperti itu. Ya, jadi ini jawabannya min 25 per 4. Maka kodomainnya bisa kita tulis, kodomain range-nya tulis RF sama dengan Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 25 per 4, dimana Y nya adalah bilangan seperti itu ya. Jadi untuk ininya bisa kita dapat simpulkan seperti ini jawaban dari untuk yang kelima ini. Jadi sudah kita bahas dari kita ini tentang domain koordinat range. Mohon dipahami dengan baik. Apabila ada yang masih bingung bisa langsung japri atau hubungi Bapak langsung ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.